HP ini dulu laris banget. Baterai besar, desain mewah, harga terjangkau. Tapi sekarang, di tahun 2026, Oppo A3s masih layak dipakai. Atau justru sudah ketinggalan jauh. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya. Di video kali ini, kita bakal bahas salah satu HP yang dulu sempat jadi primadona di kelas entry level, yaitu Oppo A3s. HP ini rilis sekitar tahun 2018, dan waktu itu banyak banget yang beli. Alasannya sederhana, desain keren, layar besar, dan baterai yang awet. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Oppo A3s masih layak dipakai di tahun sekarang? Di video ini kita bakal bahas secara jujur, tanpa dilebih-lebihkan. Mulai dari desain, layar, performa, kamera, baterai, sampai pengalaman pemakaian sehari-hari. Desain dan build quality. Kita mulai dari desain dulu. Kalau dilihat di tahun sekarang, jujur saja, Oppo A3s masih terlihat cukup aman. Bagian belakangnya glossy, mengkilap, dan terlihat seperti kaca, padahal sebenarnya plastik. Dulu ini terlihat premium, apalagi di kelas harga 1 jutaan. Tapi minusnya, gampang kotor, cepat kena sidik jari, dan gampang baret kalau tidak pakai case. Untuk bentuknya sendiri, sudah pakai model layar notch atau poni. Sudah full screen untuk zamannya, dan cukup nyaman digenggam. Bobotnya sekitar 168 gram, masih tergolong ringan. Kesimpulan desain, masih oke, tapi sudah tidak istimewa di 2026. Masuk ke bagian layar. Oppo A3s pakai layar 6,2 inci, resolusi HD+ atau 720p, panel IPS LCD. Untuk ukuran, ini sudah cukup besar. Tapi untuk kualitas, disinilah mulai terasa umurnya. Kekurangan layar, resolusi masih HD+, jadi tidak terlalu tajam. Kalau dibanding HP sekarang, terlihat agak buram. Brightness standar, kurang nyaman di luar ruangan. Tapi kelebihannya, warna masih cukup enak dilihat, tidak terlalu pucat. Masih nyaman untuk nonton YouTube atau scroll TikTok. Kesimpulan layar, masih bisa dipakai, tapi bukan yang tajam atau modern. Nah, ini bagian paling penting, performa. Oppo A3s pakai Snapdragon 450, GPU Adreno 506. Ini chipset entry level, bahkan di tahun rilisnya pun bukan yang kencang. Sekarang, kita bahas realita pemakaian di 2026. Untuk penggunaan ringan, WhatsApp masih lancar, YouTube masih bisa, TikTok masih jalan, tapi kadang patah-patah. Untuk multitasking, mulai terasa berat. Buka aplikasi banyak langsung nge-lag. Untuk gaming, Free Fire masih bisa, setting rendah. PUBG sudah berat banget. Mobile Legends masih playable tapi tidak smooth. Versi RAM juga berpengaruh besar. 2 GB jujur sudah tidak layak. 3 GB masih bisa tapi terbatas. 4 GB paling aman. Kesimpulan performa, cukup untuk kebutuhan ringan, tapi jangan berharap lebih. Software dan user experience. HP ini masih pakai Android 8.1 Oreo dan ColorOS 5.1. Dan ini jadi salah satu kelemahan terbesar, karena sudah tidak dapat update. Beberapa aplikasi modern mulai berat. Ada aplikasi yang mungkin tidak kompatibel. User interface masih sederhana, tidak terlalu berat, tapi terasa jadul. Kesimpulan, masih bisa dipakai, tapi sudah mulai tertinggal. Sekarang kita bahas kamera. Belakang, 13 megapiksel dan 2 megapiksel bokeh. Depan, 8 megapiksel. Untuk hasil foto, di kondisi terang, cukup bagus. Warna lumayan hidup. Detail masih oke. Di kondisi malam, mulai turun drastis. Noise banyak, detail hilang. Mode portrait, lumayan untuk sekedar efek blur. Tapi kadang tidak rapi. Kamera depan cukup untuk selfie, cocok buat video call, tapi bukan untuk konten serius. Video maksimal 1080p, tanpa stabilisasi. Kesimpulan kamera, masih usable, tapi tidak bisa diandalkan untuk standar sekarang. Nah, ini salah satu kelebihan utama Oppo A3s. Baterai, 4230 mAh, dan untuk ukuran HP lama, ini besar. Pemakaian sehari bisa tahan seharian, bahkan bisa lebih kalau pemakaian ringan. Kelebihannya sangat awet,
cocok untuk pengguna santai. Kekurangannya, tidak ada fast charging. Charging masih lama, pakai micro USB. Kesimpulan baterai masih jadi nilai jual utama sampai sekarang. Fitur di Oppo A3s ada, Face Unlock ada, Fingerprint tidak ada. Ini kekurangan besar. Di 2026, hampir semua HP sudah ada fingerprint. Selain itu, dual SIM, micro SD dedicated, jack audio masih ada. Kesimpulan fitur, standar tapi sudah ketinggalan. Kalau dipakai sehari-hari. Kelebihannya, baterai awet, nyaman untuk chat dan nonton. Desain masih enak dilihat. Kekurangannya, lemot kalau kebanyakan aplikasi. Kadang lag. Tidak cocok untuk multitasking berat. Jadi ini bukan HP untuk dipakai serius di 2026. Lebih cocok untuk orang tua, HP cadangan, atau pemakaian ringan saja. Kesimpulan. Jadi, apakah Oppo A3s masih layak di 2026? Jawaban jujurnya, masih layak, tapi dengan banyak batasan. Layak kalau dipakai untuk chat, nonton, sosial media ringan. Tidak layak kalau untuk gaming berat, multitasking, atau penggunaan intens. Kalau kamu sudah punya HP ini, masih bisa dipakai, tidak perlu buru-buru ganti. Tapi kalau mau beli, lebih baik cari HP yang lebih baru. Oke teman-teman, itu dia review jujur Oppo A3s di tahun sekarang. Kalau menurut kalian, HP ini masih worth it atau sudah waktunya pensiun? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.